12.000 warga Chechnya siap dikirim Rusia di medan perang Ukraina. Ribuan pria dari Chechnya bersedia menawarkan bantuan kepada angkatan bersenjata Rusia. Pernyataan itu diungkapkan pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov saat militer Moskow melakukan serangan hari kedua di Ukraina pada Jumat 25 Februari. 12.000 sukarelawan lokal berkumpul di alun-alun pusat ibu kota regional Grozny. Kadyrov memberitahu publikasi Chechnya Sevodnya tentang rapat umum mereka yang diselenggarakan untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Kremlin dan kesiapan mereka membantu tujuannya. Ini adalah sukarelawan yang siap berangkat untuk operasi khusus kapan saja untuk mengamankan negara dan rakyat kami, tegas Kadyrov kepada Chechnya Sevodnya. Dia menambahkan tidak ada pasukan yang akan dikerahkan sampai Panglima tertinggi Putin memberi perintah lanjutkan. Menurut Menteri Kebijakan Nasional Chechnya Ahmed Dudayev, tujuan dari kongregasi itu adalah menunjukkan bagaimana kesiapan pasukan untuk mengikuti perintah dan mempertahankan tanah air mereka. Itu adalah pemeriksaan personil. Papa Dudayev menjelaskan kepada RBK pemeriksaan kesiapan personil untuk melaksanakan perintah Panglima tertinggi Presiden negara Vladimir Putin. Dalam pidato yang dia berikan kepada prajurit yang berkumpul di Grozny Tengah, Kadyrov menuntut agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta maaf kepada Putin. Mengambil kesempatan ini, saya ingin memberikan saran kepada Presiden Zelensky saat ini agar dia menelpon Presiden kita, Panglima tertinggi Vladimir Putin, dan meminta maaf karena tidak melakukannya lebih cepat, ujar dia. Lakukan untuk menyelamatkan Ukraina, minta maaf dan setujui semua persyaratan yang diakui. Semua persyaratan yang diajukan Rusia ini akan menjadikan langkah yang paling benar dan patriotik baginya, papar pemimpin Chechnya itu. Moskow menggelar operasi militer khusus di Ukraina pada dini hari Kamis pagi dengan maksud demilitarisasi dan denazifikasi negara itu. Sebelumnya, Rusia menuduh bahwa pemerintah Kiev bertanggung jawab atas 8 tahun genosida dalam perang negara itu di wilayah Donbas. Saat ini kedua serangan hampir berakhir. Sebagian besar militer Ukraina telah lumpuh dengan bandara, pusat komunikasi, infrastruktur pertahanan, dan pangkalan militer rusak dalam serangkaian serangan udara Rusia. Pada Jumat, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Kiev telah menghilang setelah memilih Warsawa sebagai tempat mengadakan negosiasi dengan Moskow. Zelensky mengatakan dia siap untuk membahas status netral Ukraina. Awalnya, Putin mengatakan bahwa tujuan operasi itu adalah untuk membantu Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk, termasuk melalui demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Dan ini pada kenyataannya merupakan komponen integral dari status netral, ujar Peskov. Rusia umumkan perang, kota-kota besar Ukraina langsung dihantam ledakan. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 23 Februari mendeklarasikan perang dengan Ukraina. Menurut laporan dari New York Post, Putin mengklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Tak lama setelah pidato Putin di televisi yang ditayangkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat, suara ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina. Diikuti laporan suara ledakan atau tembakan artileri di Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev. Semuanya kota besar di Ukraina. Putin mengatakan Rusia tidak berniat menduduki Ukraina dan menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah. Dia mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum pernah dilihat. Dalam pidatonya, Putin berbicara kepada pasukan Ukraina, mendesak mereka untuk meletakkan senjata. Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemudian merilis pernyataan tak lama setelah aksi militer dimulai dengan menyebut agresi itu sebagai serangan tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh Rusia. Putin telah memilih perang yang direncanakan yang akan membawa korban jiwa dan penderitaan manusia. Rusia sendiri yang bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan ini. Dan Amerika Serikat serta para sekutu dan mitranya akan merespon dengan cara yang bersatu dan tegas. Dunia akan menuntut pertanggungjawaban Putin. Biden berujar dia akan memantau situasi dari Gedung Putih pada Rabu malam dan berencana bertemu para mitra dari G7 untuk mengumumkan sanksi lebih lanjut dari Amerika Serikat dan sekutunya atas serangan Rusia ke Ukraina.